Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hayya 'alas salat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 10 Mei tahun 2024. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Video pembelajaran. Harta, tahta, dan kuasa, dan yang penting bagaimana cara kita menikmatinya. Itu topik kita hari ini. Tapi yang pertama dulu, Bi, sebelum kita masuk ke kuasa, wanita, dan yang lain-lain tadi. Harta. Ini kita kerja, Nana nggak mau mengatasnamakan yang lain. Nana kerja, Nana mau cari harta, Biku. Betul kan? Kita kerja, mencari uang, untuk jadi kaya, itu boleh kan, Bi? Boleh sekali. Bahkan kalau kita membuka Al-Quran itu, kita disuruh bekerja dan menafkahkan sebahagian dari hasil kerja kita, sebahagian lainnya supaya ditabung. Jadi Anda harus bekerja sehingga mendapatkan penghasilan melebihi kebutuhan Anda, sisanya itu ditabung. Al-Quran bicara seperti itu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu di awal Al-Quran. Dan sebahagian dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, sebagian itu mereka nafkahkan, mereka keluarkan. Sebagian lainnya di mana nih? Diapain sebagian lainnya? Dibelanjakan? Enggak, itu dibelanjakan
Nafkah itu artinya membelanjakan. Dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka belanjakan. Sebagian lainnya diapain? Itu ditabung tadi ya Bro? Ditabung. Nana mau fokus yang belanjakan itu, Bi. Ya, oke. Nanti kita fokus tabung. Tapi kalau belanjakan itu berarti ya harta kita peroleh untuk kemudian kita belikan kesenangan, belikan kesukaan. Itu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Dan tujuannya untuk mencari supaya kita kaya. Itu boleh kan, Bi? Cari uang untuk kaya? Saya takut disalahpahami kalau saya berkata kaya. Jadi saya ingin garis bawahi, kaya itu bukan karena banyak harta. Sekian banyak milioner yang miskin. Selalu masih mau tambah. Kaya itu kaya hati. Kaya itu diibaratkan dengan lingkaran bulat. Kecil pun kalau bulat 360 derajat. Besar tapi tidak bulat, tidak 360 derajat. Bulatnya itu kepuasan hati dengan apa yang Anda telah usahakan secara halal dan maksimal usaha itu. Itu kaya, jadi kaya hati. Ya kan? Kebutuhan itu identik dengan kemiskinan. Semakin banyak kebutuhan Anda, semakin miskin Anda. Semakin banyak kebutuhan, semakin miskin. Miskin. Kalau Anda tidak butuh. Kalau Anda tidak butuh, itulah yang dinamai kaya dalam bahasa agama. Ya kan? Ketika kita tidak lagi merasa menginginkan apapun, itu kaya. Iya, kita merasa bahwa apa yang telah kita peroleh itu telah mencukupi kebutuhan kita. Ya kan? Karena tidak ada puasnya manusia. Anda kira itu jutawan, Elon Musk. apapun. Kalau dia tidak puas, dia menderita. Anda saja kalau tidak puas, saya ambil satu contoh. Yang mana lebih baik? Orang makan yang butuh sambal dengan yang tidak butuh sambal. Siapa yang lebih bahagia? Yang nggak butuh. Yang nggak butuh. Karena kalau dia makan tidak ada sambal, dia tidak. Coba lihat perokok. Bagaimana perokok? Tidak ada rokok pagi-pagi dia bingung. Kalau saya tidak peduli karena saya tidak. Jadi semakin banyak kebutuhan Anda, semakin miskin Anda. Semakin sedikit kebutuhan Anda, semakin kaya Anda. Ya kan? Jadi kalau tadi ditanya, kita bekerja untuk jadi kaya. Oke, tetapi definisikan kaya. Apa yang dimaksud dengan kaya? Saya kira itu ya. Jadi Abiku, dan kalau kita bicara harta itu jadi apa, Bi? Kalau tadi definisi kayanya kan Abi kasih contoh, tidak lagi punya kebutuhannya minimal. Jadi kalau kita bicara harta, jadi itu harta apa? harta itu adalah sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan. Kalau dalam agama ditambah dan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kalau Anda tidak dapat manfaatkan, itu bukan harta. Harta yang Anda bisa manfaatkan. Kita lihat sekarang, ada orang punya deposito sekian banyak. Dia tidak bisa manfaatkan. Itu harta buat dia atau tidak? Harta Anda itu hanya 3. Apa yang Anda makan dan habiskan. Kalau tidak habis, bukan milik Anda. Milik kucing. Ya. Apa yang Anda pakai sampai lapuk. Kalau tidak lapuk, Anda milik orang lain itu. Ya kan? Dan apa yang Anda sedekahkan, berikan kepada orang lain, itu Anda punya. Itu nanti Anda dapat ketika di hari kemudian. Itu harta Anda. Kalau tidak, ya itu ada yang berkata, istri yang dibelikan oleh suaminya emas, berlian dan sebagainya. Kalau istrinya meninggal, itu berliannya untuk orang lain. Apa yang Anda tinggal bukan harta Anda. Itu harta. Tapi yang bermanfaat, kalau tidak bermanfaat, tidak, walaupun banyak, tapi tidak bermanfaat, tidak dinamai harta. Ya kan? Nana ingat Abi pernah bilang uraian tentang harta di Al-Quran ini sangat banyak sesungguhnya. Harta itu sebanyak atau sebanding dengan uraian tentang kenabian. Harta itu oleh Al-Quran dinamai khair. Khair itu kebajikan. Jangan sia-siakan harta Anda. Karena itu, walaupun pada masa turunnya Al-Quran itu belum banyak orang yang pandai tulis baca, tapi Al-Quran sudah perintahkan.
hutang piutang, catat walau sedikit. Jangan bosan mencatatnya walau sedikit. Kenapa? Kalau Anda tidak catat, bisa lupa. Kalau Anda tidak catat, bisa cekcok. Ya, catat. Jadi harus dipelihara artinya. Harus dipelihara. Jangan sampai harta Anda tidak pelihara. Gunakan dia sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Anda mau gunakan ini, tisu, untuk menulis. Boleh enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi peruntukannya harus sesuai oleh Harus sesuai dengan tujuan dia dibuat, tujuan dia dibeli. Anda mau jadikan tempat kursi ini meja makan. Itu bukan untuk meja makan, ini untuk duduk. Itu harta begitu. Sehingga dia bermanfaat. Ya kan? Nana ingat Abi juga pernah bilang harta itu sesungguhnya ujian. Harta itu banyak fungsinya. Yang pertama, mempunyai fungsi sosial. Anda punya harta, bantu dong orang. Dia punya fungsi sosial. Harta itu ujian. Anda diuji melalui harta. Iya kan? Harta itu dinyatakan sebagai sendi utama kehidupan bermasyarakat. Karena itu jangan sia-siakan harta. Karena kalau Anda sia-siakan harta, bukan cuma Anda yang rugi, masyarakat bisa rugi. Itu tuntunan agama seperti itu. Sendi dari ini. Ujian, diuji itu. Jangan pernah berkata, kalau kita berbicara tentang harta, jangan pernah menduga bahwa harta yang Anda peroleh hanya karena kepandaian Anda semata. Ada keterlibatan orang lain. Siapa misalnya? Perlu aman enggak supaya bekerja? Siapa yang jaga keamanan? Ya, security-nya. Perlu ada, security. Ada keterlibatannya dong. Ya. Hasil Anda bagi sebagian untuk dia. Anda membuat meja ini, bahannya dari mana nih? Anda yang buat? Bukan. Atau Tuhan yang buat ini? Ada keterlibatan orang lain. Anda jual beli, ada yang beli atau tidak? Kalau tidak ada yang beli, Anda tidak untung. Ada keterlibatan orang lain. Jadi perlu harta itu harus mempunyai fungsi sosial. Dari sini kemudian ada pajak, ada zakat, ada ini. Karena ada keterlibatan. Keterlibatan Tuhan itu lebih dari 50%. Atas harta kita, Bi. Atas harta kita. Iya kan? Ini semuanya. Kita diberi kesehatan, kita diberi ini semua. Jadi di sini fungsi sosial harta. Itu dalam agama. Kan judulnya, Bi, bagaimana Islam mengajarkan untuk menikmatinya. Jadi kalau harta boleh dinikmatin, boleh dibelikan kesukaan, boleh ditunjukkan juga, itu boleh kan, Bi? Oh, iya, Kan boleh, menikmati boleh. harta perolehan, ya walaupun bukan semua hasil kita, tapi juga karena bantuan Allah, tapi tetap boleh dinikmati. Harus dinikmati. Harus dinikmati. Jangan pelit terhadap dirimu. Catat, jangan pelit terhadap diri. Tuhan Catat, sis. senang, itu Nabi berkata, Tuhan senang melihat anugerahnya ditonjolkan oleh hamba yang memperoleh nikmat Tuhan. Anda mampu naik mobil, jangan naik motor. Ya. Tetapi yang wajar. Tidak usah pakai Mercy ke kampung orang miskin. Tidak usah pakai berlian dengan melimpah kalau ke kantor. Tapi kalau pakai pesta, pakai yang indah. Tuhan itu indah, mencintai keindahan. Ya, makan yang enak. Tapi enak itu bisa bermacam-macam. Makan yang diperintahkan itu yang proporsional. Proporsional apa artinya? Yang sesuai dengan selera Anda sekaligus sesuai dengan kesehatan Anda. Ya. Tapi apa batasannya, Bi? Allah mencintai keindahan, Allah mewajibkan kita menikmati apa yang kita usahakan. Apa ukurannya ya, Bi? Karena Ukurannya- kadang kita suka nggak tahu batasan kita. Oke, ukuran kewajaran dalam suatu masyarakat. Ya toh? Wajar nggak ini? Kita ambil contoh. Wajar enggak WC dibuat dari emas? Ya. Enggak wajar. Ya, ada kan kewajaran. Anda hidup di mana? Jadi
Kewajaran itu ukuran. Karena itu ada yang dinamai hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan miskin loh. Hidup yang wajar. Kalau Anda sudah dapat hidup dengan wajar, Anda akan bahagia. Ada tuntunan dari Nabi mungkin Bi yang bisa, atau ada kisah Nabi bagaimana Nabi. Kita bisa berkata begini, secara umum ya, yang dinamai wajar nih. Yang dinamai wajar itu adalah, kata Nabi, apabila Anda berada dalam situasi aman, telah mencukupi untuk makanan Anda, dan Anda sehat, maka Anda telah hidup wajar. Kalau Anda punya pembantu, Anda sudah jadi raja. Aman, damai. Ada yang dimakan. Sehat. Mau apa lagi? Itu orang yang punya uang miliaran. Kira-kira dia manfaatkan uangnya yang miliaran itu? Belum tentu dia lihat. Iya. Berapa banyak sih yang bisa dihabiskan? Berapa banyak dia bisa habiskan? Tergantung Bi, kalau beli Hermes 1,5 M yang krokodil itu. Iya, tapi apa itu wajar? Apa itu dia nikmati? Pengalaman kita, HP. Wah ini sudah model baru. Ada keluar, ingin lagi ya? Biasanya Ingin gitu lagi. sih Bi. Hah? Biasanya mau upgrade terus. Mau upgrade. Mohon maaf. Tapi apa? Nana suka ganti-ganti HP ya. Nggak apa, tapi katanya dinikmati harta Ya, Bi. boleh, kita tidak berkata tidak dinikmati. Nikmati harta, tetapi yang wajar. Oke. Kita kan karena mau kewajarannya ini. Ya memang ini ada, saya pun senang HP baru. Kalau ada fitur-fitur baru, ada ini baru, saya gunakan. Tapi kalau Anda tidak gunakan, untuk apa? Iya kan? Abi suka gadget teman-teman. Banyak. Jadi kalau yang lain gaptek, Abi nggak. Abi paling jago gadget. Aplikasinya aja banyak banget di sini. Nonton Ya, karena bola saya segala gunakan. macam. Saya menulis, saya cari ide dapat di sini, nonton bola di sini, ya kan? Kita nikmati Dan bermanfaat sesuai bermanfaat. dan bermanfaat. Dan Saya- Abi nggak suka flexing pamer-pamer, Abi nggak suka. Iya, saya tidak buka itu yang setengah porno yang ada di sini. Nggak ada. Itu tidak bermanfaat. Ada di sini, ada kan? Masa masuk ke Abi? Hah? Itu nanti bersihin. Masa masuk? Tidak usah dibersihin, tanpa dibersihin saya sudah bersih. Iya. Jadi itu ya Bi, asal wajar. Asal wajar. Asal wajar. Wajar. Dan- Jangan tidak wajar. Tapi terkadang kewajarannya pun itu disesuaikan dengan lingkungannya Bi. Bukan dengan lingkungan Iya. disesuaikan. Itu Nggak, karena ada orang lingkungannya semuanya dia merasa wajar karena lingkungannya semuanya seperti bermewah-mewah. Jadi berarti itu juga pentingnya memilih lingkungan yang pas ya Bi. Iya, memilih lingkungan dan jadilah contoh kewajaran itu kepada yang lain. Iya kan? Oke, itu harta Bi. Nah. Sebelum nanti teman-teman bisa bertanya. Kalau sekarang kita bahas tahta. Ah, Tahta apa? Atau kuasa. iya. Bagaimana Al-Quran menggambarkan tahta atau kuasa itu? Karena sekarang lagi banyak orang yang mau cari kuasa Bi. Kuasa itu milik Tuhan. Dia yang menganugerahkan kuasa kepada siapa yang dikehendakinya. Itu satu. Nah, tetapi manusia ingin berkuasa. Saya ingin berkuasa. Ada yang berusaha memperoleh kekuasaan itu dengan berliku-liku tidak sesuai dengan hukum. Ada yang berusaha memperoleh kekuasaan itu dengan ambisi luar biasa. Dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Tuhan berkata, boleh jadi saya beri dia kekuasaan, tetapi saya ulur dia. Nabi berkata, siapa yang memperoleh kekuasaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, Tuhan akan bantu dia. Siapa yang memperoleh kekuasaan dengan cara berliku-liku yang tidak benar, Tuhan akan ulur dia. Diulur. Sehingga terbang tinggi lalu dihempaskan. Itu sejarah
menunjukkan seperti itu. Nah, karena itu pesannya, jangan mendukung orang yang menggebu-gebu memilih kekuasaan. Jangan dukung. Dia tidak akan didukung Tuhan. Tapi ikuti. Nah, Tuhan menarik. Tuhan menganugerahkan kekuasaan terhadap siapa yang dikehendakinya dan dia mencabut. Kenapa dikatakan mencabut? Karena orangnya nggak mau lepaskan. Jadi Tuhan cabut, bukan dia mengambil. Tuhan cabut dari siapa yang dia kehendaki. Ya kan? Itu kuasa. Abi sempat bilang soal analogi manusia, rakyat, tentara itu bagus. Boleh iya, diceritakan saya ke teman-teman, pernah. anak ingat Abi pernah cerita itu. Bagus. Dia kasih ingat saya, drama saya. Jadi begini, orang kalau mau, saya gambarkan dulu ya. Kalau Anda mau, apa tanda penguasa yang baik itu? Salah satu di antaranya, sebelum jadi penguasa, dia sudah nampak di tengah masyarakatnya seakan-akan dia pemimpin. Sebelum jadi penguasa. Dia sudah ini, aktif ini. Tetapi begitu dia jadi penguasa, dia nampak di tengah masyarakatnya bagaikan orang kebanyakan. Nah, ada begitu jadi kuasa, oh itu tidak benar itu. Itu satu. Nah, tidaklah seseorang itu akan sukses menjadi penguasa di tengah satu kelompok betapapun kecilnya sebelum dia mampu menguasai dirinya. Anda tidak mampu menguasai dirinya, bagaimana mau menguasai orang lain? Anda menguasai orang lain dengan cara yang tidak benar. Nah, menguasai orang manusia ini ada rakyatnya. Setiap kita punya rakyat. Ada tentara kita. Akal kita bersama hati kita, dua-duanya itulah yang memerintah. Pemerintah harus menguasai tentaranya. Jangan sampai tentara melanggar perintah. Tentara kita apa? Nafsu. Bisa tidak Anda kendalikan nafsu Anda? Kendalikan itu. Itu alat Anda untuk mencapai sesuatu. Kan tentara begitu. Alat negara. Rakyat kita itu panca indera kita. Tangan kita. Mata kita. Jangan sampai ini dirugikan. Dengan tanpa. Kalau Anda mampu mengendalikan nafsu. Sesuai dengan tuntunan kewajaran. Maka Anda adalah penguasa diri Anda. Kalau Anda sudah menjadi penguasa diri Anda berpotensi besar sukses menjadi penguasa dalam masyarakat kecil atau masyarakat besar. Itu kita penguasa diri kita seperti itu. Itu tahta. Jadi itu. rakyat kita, rakyat manusia panca indera, Ya, tentara kita nafsu. nafsu. Akal kita tadi Abi bilang apa? Yang raja itu, yang memimpin itu akal bersama hati. Harus bersama. Kalau Anda hanya gunakan akal semata-mata bisa keliru. Anda hanya gunakan hati semata-mata bisa keliru. Karena itu katanya letakkan sedikit rasa di hati akal Anda dan letakkan juga sedikit akal di hati Anda. Tidak semua dapat diselesaikan oleh akal. Akal tidak mampu menciptakan cinta. Tidak mampu menciptakan iman. Yang menciptakan itu hati. Ya kan? Tapi hati harus dibarengi oleh akal. Supaya tidak terlanjur. Anda mencintai seseorang, tunggu dulu. Gunakan akal, ya kan? Ya. Tapi kalau gunakan akal pasti ada aja salahnya, Bi. Pasti bisa salah. Karena itu jadikan dia berbarengan. Jadikan dia berbarengan. Sejak saya pakai tongkat, saya seringkali memberi contoh tentang kehidupan kita itu sebenarnya mestinya setiap orang di antara Anda pakai tongkat. Kenapa, Bi? Bagaimana? Tongkat itu pegangannya halus, ya. Ujungnya kasar. Anda kalau mau berjalan gunakan dua-duanya. Jangan gunakan ujung ini Tongkatnya. yang kasar karena merusak tangan Anda. Tapi jangan juga gunakan pegangannya untuk ini.
Gunakan dua-duanya sekaligus. Gunakan akal. Nah, kalau mau bercinta seperti itu, gunakan akal. Ada orang bercinta mau kawin, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Bohong, nggak bisa hidup. Kalau yang bucin sih ngerasanya gitu, Bi. Hah? Kalau yang bucin nggak bisa hidup memang. Itu Bohong itu. buktinya dia meninggal, dia pergi Kawin Anda lagi. bisa kawin lagi kalau Please laki-laki. deh. Perempuan pun boleh jadi begitu, Iya, ya kan? iya. Gunakan dua-duanya. Pikirkan masa depan. Oke. Itu. Jadi cinta harus berbarengan. Hati harus berbarengan dengan akal. Kita manusia begitu. Ada tempatnya kita gunakan akal, ada tempatnya kita gunakan hati, ada tempatnya kita menggabung keduanya, hati dan akal. Oke. Saya kira itu. Itu analoginya. Video pembelajaran. Halo, Assalamualaikum. Teman-teman, di Syihab dan Syihab. Saya sama Abi Kures. Abi, kita dada-dada. Abi, nah mau ajak Abi ngobrol diskusi soal self-love. Karena ini tema yang makin hari makin banyak dibahas, karena makin penting. Mungkin karena situasi Abi yang membuat kita semakin mudah stres, semakin mudah depresi. Jadi pembahasan soal pentingnya kita mencintai diri sendiri, self love itu sesuatu yang banyak dibahas. Jadi mau nanya juga ke Abi, tuntunan agama soal bagaimana kita menerima dan mencintai diri sendiri, Bi. Iya, cinta itu biasa kita tidak paham siapa yang kita cintai, sehingga salah. Kita cinta anak, iya, Sangat. sangat cinta anak. Tapi biasa kita salah dalam mencintainya, kita manjakan. Iya. Nah, begitu juga dengan cinta diri. Yang pertama, kenali diri Anda. Sebab kalau Anda tidak mengenal diri Anda, bisa jadi Anda melakukan satu kegiatan yang justru mencelakakan Anda. Dan itu banyak. Al-Quran berkata, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak menganiaya mereka, tapi mereka sendiri yang menganiaya dirinya. Kenapa itu? Mari kita lihat sekarang. Manusia ini terdiri dari jasmani, Ya. akal, rohani. 3 bagian. 3 bagian. Ini harus menyatu. Kalau hanya memperhatikan akal saja, mengabaikan perasaan, kacau hidup ini. Ya. Perasaan saja, mengabaikan akal, kacau. Perasaan dan akal saja, mengabaikan jasmani, kacau diri. Pernah ada satu orang di zaman Nabi, itu mau ibadah saja. Ditegur. Innali rabbika alaika haq. Tuhanmu punya hak yang engkau harus tunaikan. Wali badanika alaika haq. Badanmu juga punya hak yang kamu harus perhatikan. Wali ahlika alaika haq. Keluargamu juga kamu. Ini harus digabung semuanya. Sehingga tidak ada yang teraniaya. Tidak ada yang terabaikan. Nah, kalau kita hanya memperhatikan sisi rohani semata-mata, jadi malaikat kita. Kalau kita hanya memperhatikan sisi jasmani semata-mata, kita jadi binatang. Kalau kita hanya memperhatikan akal semata-mata, akal tidak menjamin kita memperoleh sesuatu yang benar, karena ada kebenaran yang tidak dapat terjangkau oleh akal. Nah, jadi gabung. Jadi Semua. menjadi manusia, mencintai diri sendiri itu memperhatikan 3 hal. Itulah yang dinamakan manusia seutuhnya. Manusia itu diibaratkan seperti air. Air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen. Dalam kadar-kadar tertentu. Kalau cuma hidrogen tidak jadi air. Oksigen tidak jadi air. Digabung dalam kadar tertentu. Manusia begitu. Jadi spesifik ada perintah Allah untuk tidak menganiaya diri kita Oh sendiri. iya. Kalau terlalu banyak yang menganiaya diri sendiri. Allah berpesan jangan menganiaya diri. Jangan menganiaya dirimu. Ayo, ke dalam konteks jangan menganiaya dirimu. Perhatikan badanmu. Perhatikan kesehatanmu. Perhatikan keluargamu. Ada di sini ada pesan bagus sekali kita lihat. Ada ungkapan begini. Hadis, tapi ada yang berkata itu sebenarnya ucapan Sayyidina Ibrahim. Dari dulu, jadi semua agama begitu. Dia katakan begini. Alal mar'i, seorang yang berakal, selama akalnya belum dikalahkan oleh nafsunya,
maka mereka itu mempunyai saat-saat dalam hidupnya. Ada saat dia berdialog dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan itu apa? Kalau kita dalam Islam baca Quran, berdoa, itu kita berdialog. Ada saat dia berpikir tentang alam raya ini. Itu berarti menuntut ilmu. Ada saat dia melakukan introspeksi. Apa yang saya lakukan kemarin sudah tercapai atau tidak, apa itu introspeksi. Perlu ada itu. Ada saat dia yakhlu fihi li mat'amihi wa masyrabihi. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, makan, minum, dan keluarganya, dan tentu rekreasi, menyenangkan diri. Dibagi ini waktu. Karena itu ada 3 orang pernah datang pernah berkata, saya tidak mau tidur malam, mau salat terus. Yang satu berkata, saya tidak mau makan, mau puasa terus. Yang satu berkata, saya tidak mau kawin. Nabi panggil dia, kamu yang bilang begitu. Saya ini orang yang paling bertakwa di antara kamu. Tapi saya bangun malam, tidur juga. Saya makan, saya puasa juga. Saya kawin. Siapa yang enggan mengikuti tata cara hidupku ini, maka dia bukan kelompok. Jadi jangan lantas berkata, waduh ini apa tadi istilahnya? Tidak menganiaya diri. Menganiaya diri itu karena Anda tidak memperhatikan diri Anda. Ini tangan Anda harus perhatikan. Diri Anda harus Anda perhatikan, harus berdandan, harus indah. Kesehatan harus diperhatikan. Kesehatan mental juga ya? Oh enggak, justru yang itu paling penting. Kesehatan mental. Ada orang yang sedih, depresi dan sebagainya hanya lari ke musik. Ada yang lari ke dukun. Itu tata cara-cara, ada yang salah, ada yang tidak sempurna. Jangan ke dukun. Musik boleh jadi, tapi tidak akan memuaskan musik. Jadi musik dan yang lain. Ya, musik dan yang lain, musik dan yang lain. Yang paling penting itu berhubungan dengan Tuhan. Yang paling penting itu cari sahabat yang bisa membantu, yang bisa menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu caranya. Ya kan? Jadi mencintai diri sendiri. Itu dengan cara mengenal diri sendiri. Dengan cara mengenal diri sendiri dan memperlakukannya sesuai dengan objek yang Anda ingin pelihara. Berdandan. Berdandan. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian hiasanmu setiap kamu pergi berkunjung ke masjid. Itu setiap salat. Nah, kita disuruh berdandan. Satu orang berkata pada Nabi, saya senang alas kaki saya bagus, pakaian saya bagus. Apa itu namanya angkuh? Dia bilang, tidak, bukan itu angkuh. Angkuh itu mengingkari hak orang. Tapi kalau kamu mau indah, Tuhan indah, mencintai keindahan. Ya toh? Seni dibenarkan oleh Islam. Bukan hanya dengan mengaji, dengan menyanyi juga. Asal tidak merusak mental, tidak menjadikan kita lengah dari kewajiban. Itu yang diajarkan agama. Itulah self love, mencintai diri sendiri. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling
bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام مهبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماء. Tidak ada kata kalau kita sedekah di jalan Allah kemudian menjadi jatuh miskin, itu tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akan berlipat ganda pahala insyaallah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita perumpamaan infak yang dikeluarkan, yang mana infak itu dikeluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berjanji kepada kita semua teman-teman sekalian bahwa Allah melipat gandakan hingga 700 kali lipat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini berlipat-lipat. Jangan pernah merasa bahwa ketika kita mengeluarkan kepada orang lain kemudian kita tidak punya, kita menjadi. Padahal kalau kita tahu sejatinya apa yang kita berikan pada orang
sejatinya itu sedang menolong diri kita sendiri di hari akhir nanti, tentulah kita nggak mau menjadi pribadi yang serakah. Tentulah kita nggak mau jadi pribadi yang tamak, melainkan menjadi pribadi yang senang dalam memberi dan membantu orang lain. Teman-teman perhatikan nanti dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia meminta-minta kepada Allah SWT agar dihidupkan kembali atau ditunda kematiannya supaya bisa bersedekah, supaya bisa bantu orang lain, supaya nggak menjadi pribadi yang tamak, supaya tidak menjadi pribadi yang serakah. Mereka ingin agar ketika mereka Allah izinkan bisa hidup atau hidupnya lebih lama, kematian ditunda, mereka ingin berbuat kebaikan, tapi mereka sudah kembali kepada Allah SWT, sudah terlambat. Sedekah paling utama adalah sedekah kepada kerabat, teman-teman sekalian. Kepada ibumu, kepada bibimu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, itu sedekah paling utama. Jadi kalau kita lihat keluarga kita fakir miskin, sedekah pada keluarga dulu. Suami memberikan nafkah. Kalau istri punya uang, 100% uangnya milik istri. Kalau ibu berdagang atau punya uang sendiri, 100% uang ibu milik ibu. Kalau laki-laki, 100% uangnya sebagiannya milik kita. Uang suami uang kita, uang kita, gitu Bu. Ya, jadi kalau seorang istri punya uang kemudian membelanjakan untuk keluarganya, untuk sekolah anak, bayar listrik, bayar air dan sebagainya, itu namanya sedekah. Dan itu sedekah paling utama. Jadi kalau ada istri yang bekerja membantu perekonomian suami, atau istri yang bekerja untuk membantu ibunya, adiknya, itu namanya sedekah. Dan itu sedekah paling utama. Padahal kalau kita tahu sejatinya apa yang kita berikan pada orang, sejatinya itu sedang menolong diri kita sendiri di hari akhir nanti, tentulah kita nggak mau menjadi pribadi yang serakah. Tentulah kita nggak mau jadi pribadi yang tamak, melainkan menjadi pribadi yang senang dalam memberi dan membantu orang lain. Teman-teman perhatikan nanti dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia meminta-minta kepada Allah SWT agar dihidupkan kembali atau ditunda kematiannya supaya bisa bersedekah, supaya bisa bantu orang lain, supaya nggak menjadi pribadi yang tamak, supaya tidak menjadi pribadi yang serakah. Mereka ingin agar ketika mereka Allah izinkan bisa hidup atau hidupnya lebih lama, kematian ditunda, mereka ingin berbuat kebaikan, tapi mereka sudah kembali kepada Allah SWT, sudah ya kebahagiaan itu ada dalam dirimu. Tengok ke dalam, kok nggak ketemu di dalam, berarti rumahmu gelap. Bikin terang, jangan keluar nyari yang terang. Di dalam, di luar yang terang itu ndak ketemu kunci kamu. Ya memang di sana terang, kamu bisa lihat apa-apa, tapi kuncinya ndak ada di situ. Kuncinya ada di dalam. Cari dalam dirimu. Temukan, ambil dalam dirimu. Cinta. Jadi banyak orang baik, banyak orang benar juga pastinya dalam hidup ini, tapi puncak kebaikan dan puncak kebenaran itu nanti adanya di cinta. Ada yang kebaikan itu hanya terpaksa, misalnya. Terpaksa itu berarti sebenarnya dia tidak mau, tapi ya harus begitu, itu terpaksa. Ada yang kewajiban, yo memang saya wajibnya sholat, saya wajibnya menghargai orang. Itu kan nada wajib ini kan seperti ada nada, kalau bisa tidak begitu ya tidak apa-apa. Ada yang kebutuhan, kalau kebutuhan itu biasanya ada pamrih. Sodako gak usah ngenteni ikhlas, wes paksa sodako, kilo, duit, 100 juta, bleng. Guys, sodako karena orang bisa, karena sodako kok ngenteni ikhlas gak sido sodako. Sampean apa mbak gak sodako? Aku gurung iso ikhlas, makanya gak sodako. Ngenteni ikhlas ya kesuwen. Kapan? Wong nek gak kulino sodako, ngetokno duit, dekne gemeter. Padha kaya wong nyekel mic. Wong nek gak kulino nyekel mic, begitu dia nyekel mic gemeter. Mergo napa? Gak kulino. Maka harus dibiasakan. Jadi kalau orang ingin punya akhlak yang baik, yang diperbaiki apa? Hatinya. Mungkinkah seperti ini? Dia itu perkataannya aja yang jelek, padahal hatinya baik. Mungkin tidak? Tidak. Kalau hatinya baik, perkataannya baik. Karena mulut ini seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam bening keluar bening, di dalam comberan keluar comberan. Maka kalau orang hatinya baik, perilakunya juga akan baik. Makin bagus sholat kita, Allah akan memperbagus urusan-urusan kita.
Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah, dan sholat kuncinya. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik. Video dakwah. Apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah, terlalu tertambat hatinya dengan dunia. Harta. Nggak dilarang memperbanyak harta, silahkan, banyak-banyakin. Banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf, jangan kebayang kalau fi sabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid. Ya, setanah kusir. Nggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musala. Ya, anak-anak sekolahkan di tempat yang mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya. Pakai untuk umrah, pakai untuk haji. Lihat saudara-saudara di samping. Setelah itu lebarkan. Baru ada babnya lagi setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Itu ada petanya. Nah sekarang pandai-pandai dengan harta, antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa. Tabungan pemetaannya berapa. Nah yang lewat dari situ, itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya. Sebelum diambil. Antum gaji 30 juta, kebutuhan rumah tangga 15 juta, tabungan 5 juta. 10 juta itu bekal tabungan antum tuh akhirat. Maka babnya keluarkan di Quran. Apa bab ibadah lewat harta? Tunggangi itu. Jangan terlalu bergantung. Nanti begitu meninggal baru sadar. Mau balik lagi nggak bisa. Antum sekarang punya kedudukan. Suatu saat hilang kedudukan itu. Pelajari bab tentang fikih kedudukan. Bagaimana menaati Allah lewat kedudukan. Bikin kebijakan yang baik. Sebelum meninggal. Antum lagi belajar sekarang. Taati Allah lewat ilmu. Bagaimana cara belajar yang benar. Sebelum meninggal. Ada yang kerja ngumpulkan harta aja. Ya. Ada yang ngumpulkan, hitung sebanyak-banyaknya. Sampai lupa. Tidak menjadikan semua itu sebagai bekal pulang. Selanjutnya. Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis. Ini untuk pelaku maksiat. Yang banyak berbuat maksiat. Apa nanti nggak malu dan nggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan dah tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau nggak ditobati, di alam kubur akan terasa. Saya ulangi, di alam kubur akan terasa. Silahkan tutupi. Jadi ada dua tipe pelaku maksiat ini. Yang pertama, pelaku maksiat yang menutupi kemaksiatannya, tapi tidak tobat. Ya, awas, ini tipe pertama. Yang saya maksudkan pelaku yang tidak tobat ya, bukan yang tobat. Jadi pelaku maksiat, dia sadar dia maksiat. Dia bisa tutupi dari manusia, tapi dia pilih nggak tobat. Nah ini nanti akan diungkap di alam kubur dan diberikan satu muqaddimah azab nerakanya. Yang kedua, pelaku maksiat yang sadar dengan maksiatnya dan secara terbuka dia bermaksiat. Karena merasa kuat dengan menunaikan atau mengerjakan perbuatan maksiat itu. Ya. Nah itu dua tipe seperti itu, turunlah kemudian surah Al-Adiyat ini salah satunya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa husila ma fis, akan diungkap suatu saat nanti. Kalaupun Anda tutupi. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat, dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk kuburnya, langsung ditampakkan neraka pagi dan petangnya. Di surah Ghafir, surah ke-40, ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Jadi maaf, orang-orang yang maaf sekali, gemar mengumpulkan harta hanya untuk pamer saja, untuk mengoleksi dunia. Tak pernah punya visi hidup untuk pulang, maka mesti hati-hati. Alhaakumut takatsur. Orang yang maksiat terbuka nggak mau sadar mesti hati-hati, ya, karena cara pulangnya itu berbeda. Teruskan.
Quran surah Al-Infitar ayat keempat. Ketiga, kan 8 ya semua ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Al-Infitar ayat keempat. Apabila yang dikubur itu sudah terungkap, terbuka semua. Maksudnya selesai. Terbelah. Ini kiamat. Jadi dikubur pun nggak selamanya. Ya. Ada yang pengen abadi di alam kubur? Tidak, nggak selamanya. Ya. Jadi kalau yang nikmat di alam kubur tadi, kan diberi kenikmatan ya, kenikmatan pembuka. Itu cuma mukadimah aja Pak Bu. Insya Allah nanti kalau sudah masuk kubur, ya, insya Allah mudah-mudahan dimuliakan. Itu kalau dapat kemuliaan, itu cuma pembuka. Itu cuma pembuka saja, mukadimah saja. Diberi kenikmatan melimpah, enak, istirahat, nyaman, dan macam-macam. Ya, itu cuma pembuka aja. Nanti satu masa selesai di situ. Wa idzal quburu bu'thirat. Selesai semuanya, balik kita ke alam lain, puncaknya ke akhirat. Nah ayat ini, Al-Infitar ayat yang keempat ingin menegaskan, di alam kubur pun tidak abadi. Pindah. Oh berarti yang pelaku maksiat tadi menyimpulkan, gak apa-apa kan cuma sementara mimpinya bangun. Iya Cepi, cuma saat bangun lebih dahsyat. Jadi yang dimimpi keluar semua. Ya. Terus, Quran surah Abasa. Ya, surah 80 ayat 21. Baik, pelan-pelan. Kalau tadi kan sudah diungkap ya, di kuburnya bagaimana, nikmatnya bagaimana, bahayanya bagaimana yang mengancam. Nah, sekarang kita akan masuk ke kubur tidak? Akan masuk tidak? Nah, maka di Abasa ini diingatkan. Quran surah 80 ayat 21. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya. Tadi tunggu. Nah, ini, CAQ semua kan? Calon alam kubur. Kita akan masuk nih. Jadi Allah sadarkan mumpung masih hidup, dari dua kejadian tadi, ambil ibrahnya, siapkan diri kita, karena kita nggak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat, pasti dikubur. Teruskan dulu ya, kita agak cepat. Al-Mumtahanah ayat 13. Sudah? Ini nyambung semua ayatnya, indah sekali. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya nggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu kama ya'isal kuffar min apa? Ashabil kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesemaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik. Bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran, kedudukan ke hartanya berlipat, tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal. Dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya tuh. Ya, ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun, yang buruk pun, yang beriman tapi maksiat pun, itu sejatinya ketika temannya masuk ke kubur nggak mau ikut-ikutan. Makanya disindir oleh Allah. Hei, kamu ini sadar nggak sih? Orang yang mengajak kamu maksiat itu, lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun, dia nggak pengen ikut. Kadang-kadang dia abaikan. Coba lihat, ya ada pimpinan misalnya tingkat tertinggi, lihat anak buah bawahnya misalnya menjalankan tugas bahkan dari dia untuk berbuat salah, berbuat maksiat. Ya, apakah mengedarkan narkoba atau misalnya membackingi kegiatan yang tidak baik. Lalu tiba-tiba dia wafat, apakah peduli atasannya? Tidak. Yang ada yang terjadi jangan bawa-bawa atasan, padahal dia yang nyuruh. Terus Anda mau jadikan teman yang seperti itu? Dia pada kawannya saja nggak bertanggung jawab. Dengan imannya saja dia nggak peduli. Kalau dia dengan Allah saja nggak peduli, kenapa Anda dia jadikan teman? Dan kenapa Anda menjadikannya dia teman? Kalau bahasa anak sekarang tuh begini, Allah aja dia gituin, apalagi kamu. Kan? Ya, Nabi aja dia cuekin, apalagi kamu kan? Ini peringatan Quran, ini bukan dari saya. Ini peringatan Quran.
Jangan sekali-kali, Anda dimanapun, Anda berdinaskah, tugas formal, Anda berdagangkah, jangan berteman dengan orang menyimpang. Karena saat Anda susah pun yang akan peduli. Temannya aja yang sama-sama berbuat menyimpang, dia sisihkan, apalagi Anda. Paham? Teruskan. Quran surah ke 35 Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat. Innallaha yasma'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kalau Anda masih belum sadar juga, kata Allah, hei, kamu ini masih hidup, masih punya harapan, masih punya bekal. Kalau sudah meninggal, gak sama keadaan orang hidup dengan wafat. Mumpung kamu masih hidup, karena kalau sudah meninggal, temanmu yang meninggal pun kamu gak bisa dengar suaranya. Cuma saya yang tahu keadaan di alam kubur. Karena saya tahu, kata Allah, dan saya punya Rahman dan Rahim, dengan sayang saya sampaikan kepadamu. Karena sayang saya. Ibu maaf, kalau ada anak misalnya, ingin berbuat menyimpang, ibu cegah tidak? Kenapa? Karena ibu sayang. Karena itulah ibu saking sayangnya, maaf, jangankan anak lahir, di dalam saat dikandung pun bukankah dijaga dari yang mafsadat? Dijaga dari yang merusak. Ibu kalau sedang mengandung, mau nggak makan makanan yang kotor? Makanan yang merusak? Tidak kan? Kenapa? Karena sayang kepada bayi yang dikandung, janin yang terkandung. Di tempatnya pun disebut oleh Allah dengan rahim. Karena ada rahim, dijaga betul. Miring kanan susah, kiri susah, telungkup gak mungkin. Dijaga supaya apa? Supaya di dalamnya merasakan ketenangan. Karena apa? Karena ada tempat disebut dengan rahim. Nah, Allah itu sifat rahim melekat kepadanya. Karena sayang dengan kita, diingatkan. Bahasa bebasnya gini, karena saya sayang engkau dengan rahimku. Karena saya cinta kamu dengan rahmanku. Jangan sampai masuk kubur, kamu tersiksa, kamu nestapa. Karena beda antara hidup di dunia dengan kehidupan di kubur. Mumpung masih hidup, cari bekal. Karena engkau tak mampu mendengar apa yang terjadi dalam kubur. Jadi kalau tadi Allah sampaikan jangan bergaul dengan yang begini, jangan terlena dengan yang seperti ini, itu karena Allah sayang dengan kita. Itu saja. Jelas ya? Ya, jadi kalau nggak sayang, nggak akan mungkin diingatkan. Teruskan. Al-Hajj ayat ke-7. Yang ketujuhnya Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fi wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Tapi jangan khawatir, sekalipun engkau masuk ke alam kubur, kata Allah, karena sayang, aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku kepadamu. Tapi itu cuma sementara. Besok-besok selesai aku bangkitkan semua kalian. Aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Karena itulah orang yang baru mau meninggal dalam sakaratul mautnya, kalau benar dia mengikuti apa yang Allah pesankan dari ayat-ayat tadi, maka Allah berikan pendahuluan sebelum masuk kubur. Ditampakkan bahkan surganya di hadapannya, dimasukkan dalam golongan hambanya, ditenangkan saat wafatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannahnya ditampakkan. Terakhir, At-Taubah ayat 84. Quran surah At-Taubah ayat 84. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan peringatan ini. Ini 7 ayat nih, itu pesannya. Ini bukan ilmu ta'ati ya, untuk mengingatkan saja. Kadang kita sulit sih, tapi kalau antum ngambil jurusan yang sama, itu insya Allah mendapatkan kenikmatannya. Contoh begini misalnya. Kenapa ada ayat di Quran itu jumlah bilangannya sama? Serupa dengan lawannya. Malaikat disebutkan 88 kali. Setan disebutkan 88 kali. Nah, lawan tugas malaikat itu setan. Malaikat membisikkan kebaikan, setan memprovokasi keburukan. Jumlahnya sama. Karena setiap hari pun kita nggak akan bebas dari 2 bisikan itu, baik atau buruk. Nah ini, kenapa ayat pengingat alam kubur dan kehidupan dunia 7 kali? Salah satu pesannya adalah karena kita 7 hari beraktivitas selama hidup di bumi itu. Maka diingatkan setiap hari. Maka setiap hari itu mesti ingat kematian. Sebelum tidur istighfar, siap nggak bekalnya, lihat temannya, selamat nggak keluarganya. Ya, maaf, izin, maaf sekali. Saya berulang kali minta maaf nih. Ya, berulang kali. Ada seorang suami, saleh, istrinya salehah luar biasa. Satu kali suaminya karena kelelahan, bangunnya agak terlambat. Biasanya jam 3, ini setengah 4 misal. Itu istrinya bangunkan sambil bersenandung. Pak, sayang, cepat bangun Pak. Perjalanan kita masih panjang. Sedangkan ajal semakin mendekat. Sedangkan para musafir sudah punya banyak bekal di depan kita. Kita mesti nyusul mereka. Bangun Pak. Itu Masya Allah kalau pakai bahasa Arab indah sekali. Pak, ajal itu mendekat kepada kita.
sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya nggak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya nggak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah ya Allah, mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun Pak, bangun Pak. Takutnya kita meninggal malam ini, kita nggak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja dibisikin istrinya, Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa nggak bawa apa-apa pun ke rumah di hari ini, kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami nggak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih nggak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah, ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena nggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih nggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabri. Allahu Akbar. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu, dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, gak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya katanya. Kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan, 7 kali, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan, diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar, ditunggu sampai taubat, tapi masih mengancam. Masih menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran. Kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Gak boleh Anda sembarangan, ini kufur, ini togut, ini gak boleh. Gak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya. Gak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak Anda, ini togut, ini aja, bunuh aja, tembak aja, tinggalkan itu. Tinggalkan. Karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, Nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, yang hidupnya mengaku muslim, tapi banyak sekali menyakiti Nabi. Banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu Nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan, dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. Jangan disolatkan. Biarin aja sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Ketemu munafik lagi. Hati-hati. Jangan sampai yang menyolatkan itu sama munafik, sama perbuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala takum ala qabri. Ke kuburnya pun jangan diantar. Jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian. Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut. Supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu bagian dari keluarga. Paham? Apa hukum muslim bersedekah memberi rezekinya pada non-muslim? Macam tak ada lagi orang muslim yang susah. Masalah memberi sedekah pada non-muslim boleh. Dalilnya mana? Asma non-muslim datang menjumpai Asma punya bundanya non-muslim, menjumpai Asma muslimah. Asma takut nak berjumpa dengan ibundanya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, Ummi qadimat, emak saya datang, wahia raghibah, dia ingin betul berjumpa dengan saya, afa asiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, sila sambung, boleh. Afa utiha, boleh aku bagi hadiah pada dia? Kata Nabi, i'tiha. Itulah dalil boleh membagi daging kurban pada non-muslim. Jangankan sedekah, daging kurban boleh engkau bagi.
Jadi kalau ada orang berkata Islam ini ekstrim, Islam ini teroris, Islam ini memberikan kebencian, siapa yang berbeza dengan engkau pancung kepalanya, bakar rumahnya, ambil bininya. Siapa yang berkata macam ini? Ini bukan Islam. Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Islam datang membawa kedamaian. Bila engkau berkurban, maka boleh engkau bagi, tapi tentu dengan syarat. Kaum muslimin sudah dapat, yang susah-susah di antara kita dapat, tapi engkau berjiran tetangga kepada non muslim, engkau bagi pada dia, maka engkau pun dapat kebaikan. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal